Bayangkan jika hidup kita adalah sebuah lingkaran tak berujung, di mana kita akan terus terlahir kembali dan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Konsep ini, yang dikenal sebagai eternal recurrence atau pengulangan abadi, diusung oleh filsuf Friedrich Nietzsche, bukan sekadar teori kosmologi, melainkan cara untuk memahami makna hidup. Tapi, apa hubungannya dengan administrasi publik? Nah, dalam video ini, kita akan membahas bagaimana pemikiran Nietzsche, Max Weber, dan Karl Popper membentuk cara kita memahami pemerintahan dan administrasi publik. Yuk simak! Bagian 1. Nietzsche dan pengulangan abadi, eternal recurrence. Mari kita mulai dengan Nietzsche. Dia mengajukan konsep eternal recurrence, yaitu gagasan bahwa hidup kita akan terulang terus-menerus dalam siklus yang sama. Bagi Nietzsche, ini bukan sekadar teori kosmologi, melainkan cara untuk menemukan makna hidup dalam dunia yang Tuhan sudah mati, sebuah ungkapan Nietzsche yang terkenal. Dalam konteks administrasi publik, konsep ini mengajak kita untuk mempertanyakan, apakah kebijakan yang kita buat hari ini akan berdampak sama jika diulang di masa depan? Ini mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi yang mungkin akan terulang. Bagian 2, Max Weber dan birokrasi selanjutnya, kita beralih ke Max Weber, salah satu tokoh sentral dalam ilmu sosial dan administrasi publik. Weber dikenal dengan teorinya tentang birokrasi. Menurut Weber, birokrasi yang ideal adalah yang didasarkan pada hukum, bukan pada tradisi atau karisma pemimpin. Ini yang disebut sebagai Weberian bureaucracy. Weber juga memperkenalkan konsep ideal type, yaitu model ideal yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Misalnya, ketika kita mempelajari birokrasi di suatu negara, kita bisa menggunakan ideal type Weber untuk membandingkan sejauh mana birokrasi tersebut mendekati model ideal. Weber menggambarkan ideal type birokrasi sebagai sistem yang sangat rasional, di mana setiap keputusan didasarkan pada aturan yang jelas, hierarki yang terstruktur, dan prosedur yang terstandarisasi. Dalam ideal type ini, birokrasi dijalankan oleh para pejabat yang profesional, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, dan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Weber juga membedakan antara factual judgments, penilaian berdasarkan fakta, dan evaluative judgments, penilaian berdasarkan nilai. Dalam administrasi publik, ini sangat penting, karena kebijakan seringkali tidak hanya tentang data dan fakta, tetapi juga tentang nilai-nilai yang dipegang oleh pembuat kebijakan. Bagian 3, Wilhelm Dilthey dan Sciences of the Spirit selain Weber. Ada Wilhelm Dilthey yang memperkenalkan konsep Sciences of the Spirit, atau ilmu-ilmu rohani. Ini adalah cabang ilmu yang mempelajari ekspresi kehidupan manusia, seperti institusi, budaya, dan sejarah. Berbeda dengan ilmu alam yang objektif. Ilmu-ilmu rohani bersifat subjektif, karena peneliti adalah bagian dari objek yang diteliti. Misalnya, ketika kita mempelajari reformasi administrasi di suatu negara, kita sebenarnya menghidupkan kembali pengalaman sejarah yang dialami oleh para pelaku reformasi tersebut. Bagian 4, Karl Popper dan falsifikasi. Terakhir, kita akan membahas Karl Popper, filsuf yang terkenal dengan teori falsifikasi. Popper menolak metode induksi yang digunakan dalam positivisme. Metode induksi cenderung menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap kasus-kasus khusus. Misalnya, jika kita melihat bahwa setiap kali kita melempar bola ke atas, bola itu selalu jatuh kembali ke tanah, kita mungkin menyimpulkan bahwa semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke bumi. Ini adalah contoh sederhana dari penalaran induktif. Menurut Popper, pengetahuan ilmiah tidak bisa dibangun hanya dengan mengumpulkan fakta seperti itu. Mengapa? Karena meskipun kita telah mengamati ribuan kasus di mana bola jatuh kembali ke bumi, kita tidak pernah bisa memastikan bahwa di masa depan tidak akan ada kasus di mana bola tidak jatuh. Dengan kata lain, induksi tidak bisa memberikan kepastian mutlak, karena selalu ada kemungkinan adanya pengecualian yang belum kita temui. Sebaliknya, menurut Popper, pengetahuan harus melalui proses pengujian teori. Jika suatu teori bisa dibuktikan salah, falsifikasi, maka teori itu harus direvisi atau diganti. Ini sangat relevan dalam administrasi publik, di mana kebijakan seringkali perlu diuji dan direvisi berdasarkan bukti baru. Popper juga memperkenalkan konsep paradigm shift, pergeseran paradigma, yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Kuhn. Dalam konteks administrasi publik, ini berarti bahwa cara kita memahami dan mengelola pemerintahan bisa berubah seiring waktu, terutama ketika ada bukti baru yang menantang paradigma lama. Mari kita ambil contoh kebijakan kesehatan di suatu negara. Jika kita menggunakan pendekatan Weberian,
kita akan melihat bagaimana birokrasi kesehatan bekerja berdasarkan hukum dan aturan yang jelas. Namun, jika kita menggunakan pendekatan Popper, kita akan terus menguji kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan itu efektif. Jika ada bukti baru yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak bekerja, maka kebijakan itu harus direvisi atau diganti. Nah, teman-teman, itulah beberapa konsep filosofis yang memengaruhi cara kita memahami administrasi publik. Dari Nietzsche yang mengajak kita merenungkan makna hidup, Weber yang membangun model birokrasi ideal, hingga Popper yang mengajarkan pentingnya pengujian teori. Semua ini menunjukkan bahwa filsafat tidak hanya berbicara tentang hal-hal abstrak, tetapi juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini.